Hi everyone, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu teori dalam Sociology of Literature, khususnya teori yang dikembangkan oleh Ian Watt. Ya, Ian Watt ini sebenarnya terkenal oleh konsep analisis atau kritik sastranya yang ditulis dalam bukunya yang berjudul The Rise of the Novel, Studies in Defoe, Richardson, and Fielding. Dan ini dipublikasikan pada tahun 1957. Nah, buku ini sangat berpengaruh karena di sini dalam buku ini Watt itu mengeksplorasi kemunculan atau perkembangan dari novel sebagai salah satu genre atau bentuk sastra pada abad ke-18. Jadi meskipun sebenarnya Ian Watt ini berfokus utamanya pada analisis sastra, pendekatannya itu bisa dijelaskan sebagai bagian dari sosiologi sastra atau Sociology of Literature. Jadi beliau ini menggunakan perspektif sosiologi gitu ya, sosiologi. Nah, ini dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa konsep atau beberapa elemen unsur utama, ya kan, atau poin-poin dari teori khususnya Ian Watt yang berhubungan dengan Sociology of Literature yang memang diambil dari bukunya yang berjudul The Rise of the Novel, Studies in Defoe, Richardson, and Fielding, dan di mana konsep-konsepnya ini juga memberikan pengaruh yang besar pada Sociology of Literature. Yang pertama yang kita bisa bahas adalah social and historical context. Jadi Watt ini menekankan pada pentingnya pemahaman sastra dalam konteks sosial dan sejarahnya. Beliau berargumentasi bahwa novel itu sangat berkaitan erat dengan perubahan sosial dan ekonomi. Jadi khususnya dalam bukunya, jadi beliau menjelaskan bahwa kepopularitasan novel ini meningkat gitu ya. Itu diakibatkan karena adanya perubahan sosial dan ekonomi pada abad ke-18 terutama di Inggris ya. Seperti meningkatnya jumlah orang-orang kelas menengah, kemudian meningkatnya tingkat literasi dan perubahan juga di dalam publikasi buku gitu ya. Jadi ada perubahan. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa social and historical context dari sebuah novel di sini adalah apa yang terjadi di saat itu, di masa ketika novel itu ditulis begitu. Dalam hal ini pada abad ke-18 di Inggris itu memang terjadi peningkatan jumlah orang yang makin makmur, sejahtera, kemudian otomatis membuat tingkat literasi dan membaca yang tinggi, serta buku-buku yang terus dipublikasikan atau dicetak. Yang kedua adalah realism and mimesis, atau realisme dan mimesis gitu ya. Watt itu membahas mengenai ciri-ciri atau bentuk realisme dan mimesis di dalam sebuah novel, khususnya novel-novel yang ada saat itu di abad ke-18 di mana beliau ini merujuk ya. Di sini dijelaskan oleh Watt bahwa novel itu menggambarkan kehidupan harian ya, daily life atau everyday life dari orang-orang biasa. Jadi dia berpendapat bahwa realisme ini merefleksikan fokus baru pada kenyataan individu maupun sosial dari saat itu gitu. Jadi ada pendekatan baru gitu ya, yang mungkin sebelumnya lebih merujuk kepada mungkin kehidupan masyarakat kelas atas gitu ya. Sedangkan ini pada abad ke-18 terutama di Inggris, novel itu juga ternyata merefleksikan atau bisa kita sebut meniru gitu ya, kehidupan
yang nyata, realistis dari masyarakat yang biasa. Kemudian juga ada individualism and character development. Di sini Watt itu menjelaskan bahwa perkembangan karakter atau perkembangan tokoh atau character development di dalam novel itu menggambarkan protagonis sebagai individu-individu yang mempunyai kehidupan yang kompleks karena memang dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berubah atau juga berhubungan dengan society atau masyarakat yang memang berkembang atau berubah secara cepat. Maka individu-individu tersebut, perkembangan karakternya di dalam novel itu juga dipengaruhi oleh masyarakatnya atau kehidupan sosial di mana ia hidup atau tinggal. Kemudian bagian selanjutnya number 4 itu adalah key feature atau konsep atau poin inti di dalam teori-teori beliau adalah novel as a reflection of society. Lagi-lagi Watt menjelaskan bahwa novel itu sebenarnya adalah refleksi dari dunia sosial atau kehidupan sosial. Jadi ketika ingin memahami novel, maka harus memahami pula kompleksitas dari masyarakat yang berubah, gitu ya, atau perubahan masyarakat yang ada. Jadi dalam pandangannya, novel itu bertindak sebagai cermin yang merefleksikan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, terutama khususnya di abad ke-18 di Inggris. Nah, konsep yang terakhir yang cukup penting juga disebut dengan middle class morality. Karena adanya peningkatan kelas menengah, maka novel-novel di saat itu kerap kali menggambarkan nilai-nilai dan moralitas dari kelas menengah tersebut, di mana kelas menengah atau masyarakat kelas menengah itu memiliki pengaruh yang besar dalam penggambaran novel, penggambaran nilai-nilai yang dianut atau moralitas yang dianut yang berhubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat tersebut, gitu ya. Nah, sebenarnya teori-teori atau konsep-konsep dari teori Ian Watt ini meskipun merujuk pada abad ke-18 di Inggris, tetapi memberikan dampak yang luar biasa kepada perkembangan dari teori sociology of literature di kemudian hari, di masa depan. Jadi semacam konsep ini semacam memberikan groundwork, gitu ya, untuk pemikir-pemikir atau teoris-teoris selanjutnya untuk mengembangkan ide-ide atau teori-teori tentang hubungan antara sastra dan masyarakat. Nah, tentu saja di dalam beragam konteks sejarah dan budaya. Jadi meskipun Ian Watt ini merujuk kepada abad ke-18, tetapi teorinya sudah jelas dan menjelaskan dengan cukup baik, ya, bahwa dan cukup jelas bahwa memang sastra menurut sociology of literature itu memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial yang ada di zaman tahun tertentu, ya. Jadi baik tokoh, penokohan, kemudian plot, latar belakang budaya, latar belakang sejarah itu selalu ada kemungkinan berhubungan dengan keadaan sosial dan sejarah di mana novel itu dibuat atau ditulis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini sociology of literature, konsep sociology of literature yang dikembangkan oleh salah satu tokoh yang bernama Ian Watt. Oke, thank you very much. I think enough for today. Jadi segini saja. Semoga ini bisa memberikan banyak insight, wawasan bagi teman-teman. Dan jangan lupa bila memang ada pertanyaan silahkan ketik di komen, ya, supaya nanti saya bisa menjawab atau mungkin memberikan ide bagi saya untuk membuat konten-konten berikutnya berhubungan dengan teori atau metode sastra. Thank you very much everybody. Have a nice day and see ya.